Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Dan ketiganya adalah satu. Satu. Iya. Tadi kan Anda bilang ketiganya palsu. Kenapa Anda bilang ketiganya palsu? Ketiganya adalah palsu. Lalu kritiknya dijelaskan oleh penerjemahnya, ini adalah ayat palsu. Tuh, tafsiran atau catatan kata dari penerjemahnya bahwa ini adalah ayat palsu. Nih, dia sendiri yang ngomong. Ya, nih. Pasti tidak asli ayat ini. Tuh. Yang ngomong itu palsu siapa? Hah? Penerjemahnya. Penerjemahnya siapa? Nah, nih. Dari tafsirnya. Di sini tidak disebutkan nama orangnya, tapi dari lembaga Alkitab Sabda tuh. Lembaga penerjemahnya dari Alkitab Sabda. Kitabnya sendiri, penerjemahnya sendiri yang ngomong. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ngomong bahwa ayat itu adalah ayat palsu, tidak asli. Jadi kalau saya bukakan nanti di bahasa Inggris di Alkitab Bible Inggris kayak mana coba? Bisa sama. Ada juga nih Inggris di sini dikatakan nggak asli juga sama. Mau anda lari ke Yunani, ke Inggris sama. Memang nggak asli ayatnya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu. Oke, jadi gini, berarti sekarang kesimpulan Anda, Alkitab yang di Indonesia, Alkitab yang di luar sana, di Amerika segala macam, jadi itu Anda bilang palsu gitu? Bukan saya yang bilang, bukan kesimpulan saya. Penerjemah mereka sendiri yang mengatakan palsu itu ayat. Sekarang Inggris di Inggris penerjemah Inggrisnya yang mengatakan palsu itu ayat. Di Indonesia di Indonesia penerjemahnya sendiri mengatakan ayat itu tidak asli, palsu. Ya karena apa? Tidak ada di kodeks manapun itu ayat. Nggak ada naskahnya. Hah? Memalsukan siapa? Yang memalsukan siapa? Udah dibilang nih ST Johannes nih. Coba kita lihat bagian ayat ini dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Tapi siapa? Bagian ini sebuah catatan halaman yang dijadikan ayat. Artinya apa? Para penerjemahnya sendiri catatan kaki jadi ayat. Makanya tadi yang memalsukan siapa, Pak Ustadz? Anda kasih penerjemahnya. Siapa di sana penerjemahnya? Loh, tidak disebutkan nama pejabatnya siapa yang menerjemahkan, baik di Inggris, baik pula di Indonesia. Siapa yang menerjemahkan? Sudah dibilang ini ayat tidak asli karena dikasih tahu kepada Kristen. Berarti sekarang gini Pak Ustadz P, Anda sudah menunjukkan sebuah dalil yang Anda yakini, tapi nggak bisa Anda buktikan dalilnya itu berarti kita penerjemah kitab Anda ini salah. Bentar. Kalau saya menunjukkan kata saya tidak bisa menyebutkan ininya namanya, berarti lembaganya salah gitu. Salah kan Bang? Jadi Anda nanti beli tiket ke Lembaga Alkitab Indonesia, salahkan gitu ya? Kenapa gitu? Saya bilang sesuatu yang harus diputuskan itu keputusannya harus ada bukti dalilnya siapa yang memutuskan demikian. Jadi ini kembali kepada Anda, karena Anda pun tadi bertanya saya demikian, di mana dalilnya, di mana apanya. Sekarang saya tanya balik Anda itu yang dipalsukan, yang memalsukan siapa? Siapa namanya? Yang memasukkan Lembaga Alkitab Indonesia, paham? Udah dibilang yang menerjemahkan, yang memasukkan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Sabda. Kok dari tadi nggak ngerti sih? Lalu Anda mau cari siapa orangnya di Lembaga Alkitab Indonesia itu yang memasukkan, orangnya namanya siapa? Tanyalah ke lembaganya.
Ya, gini. Ada. Jadi gini loh, Kenapa? Ustadz Pi. Jadi gini loh, ya setidaknya kan kita kalau mengatakan sesuatu itu setidaknya kita punya bukti kalau itu dipalsukan. Bang. Ya, yang saya katakan ini dari kitabnya sendiri. Bukan saya yang ngomong, paham kan? Paham kan? Bukan saya yang ngomong, kitab Anda sendiri yang ngomong, penerjemahnya. Iya, ada nggak? Ah. Makanya sekarang yang saya minta, ada nggak bukti kalau itu dipalsukan? Kalau itu dipalsukan, mana aslinya gitu loh. Oh, jadi dijelaskan di situ, ya penjelasannya seperti Jadi apa? gitu. Itu adalah catatan kaki, tidak ada teks Yunaninya, gitu keterangannya. Makanya Gimana gini sih? loh, itu loh Pak Ustadz. Aduh. Gini loh, Pak Ustadz. Lalu Anda mau bantah gitu. Oh, ini kan cuma di Indonesia. Gimana kalau di luar negeri? Sama. Bukan, iya. Kalau Aduh. memang Anda menunjukkan Apalagi dalil saya. demikian, kalau Anda menunjukkan dalil demikian, kalau ada aspal berarti ada aslinya dong, kan gitu. Nah, dari Ayatnya mana itu tidak ada naskahnya, ngerti kan? Dijelaskan oleh penerjemahnya, tidak ada naskahnya. Ngapain Anda cari aslinya? Udah dibilang orang tidak ada naskahnya. Bukan, Ya sekali kan lagi, Anda bilang bukan itu. saya yang bilang, sekali lagi, hindari kosakata saya bilang. Saya nggak ada bilang, penerjemahnya yang bilang, oke? Ini loh, kan? Kalau memang mereka itu memalsukan, seharusnya aslinya ditunjukkan oleh itu juga loh. Oh ya udah, cepat Anda dia. langsung aja ke Lembaga Kitab Indonesia, Bang. Tanya mereka, mana aslinya Sama aja gitu. istilahnya. Gini loh, saya juga kalau pergi beli sesuatu, ini asli nggak bang? Ini palsu. Jadi aslinya mana? Oh ini asli, ini palsunya tetap ada. Nah jadi sekarang yang saya tanyakan, Jadi abang kalau gini, saya tahu paham maksud Anda. Kalau Anda menuntut yang asli, ya naskahnya di mana? Silakan Anda ke Jakarta. Ya di Jakarta ada Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kitab Anda. Tanya di situ, mana naskah aslinya? Kenapa ini kalian bilang adalah ayat palsu? oke, jadi sekarang kalau saya ikuti narasinya, apa tujuan itu dipalsukan? Apa tujuannya itu dipalsukan? Saya bilang saya pakai ayat ini. Para pendeta dan para apologet Kristen memberikan pengajaran palsu. Lalu apa tujuannya dipalsukan ya? Apa tujuannya catatan kaki menjadi ayat? Kan kayak gitu. Karena dasar paham orang Kristen Tritunggal. Gimana? Biar ada ayatnya Tritunggal, maka catatan kaki pun jadi ayat jadinya. Aduh. Jadi beginilah Pak Ustadz. Walaupun Anda ngomong demikian, tanggapan saya kalau memang ada kata-kata palsu pasti ada juga kata-kata aslinya. Jadi ini nggak bisa kita pecahkan. Lu Anda ngerti rupanya Pak Dehe. Bang, itu ya tidak ada naskah aslinya kata lembaganya, paham? Lalu ngapain Anda ngotot nyari yang asli? Udah dibilang orang kagak ada aslinya. Makanya dikatakan dijelaskan ini ayat pasti tidak asli karena kagak ada naskahnya. Malah ngotot nyari aslinya. Gini. Sekarang kalau saya ikuti narasi Anda, kalau itu teksnya katanya palsu, apa kesimpulan itu dipalsukan sedang teks aslinya nggak ada? Kenapa enggak? Kenapa perkataan itu dipalsukan? Kenapa Anda gini? Saya malah balik tanya, kenapa Anda bertanya sama saya? Tanya LAI lah. Heran saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kitab Anda, oleh penerjemahnya. Bahwa ini kagak ada teks aslinya, kagak ada naskahnya. Ini adalah catatan kaki yang dijadikan ayat.
Lalu lalu Anda bertanya kepada saya, apa tujuannya? Tanyalah penerjemahnya. Apa? Nggak nyambung. Kenapa kesimpulannya kalau tulisan itu dibilang palsu? Kenapa dibilang palsu? Kalau dibilang palsu berarti kan ada aslinya. Kenapa itu jadi dipalsukan? Itu maksud saya. Kenapa nyari yang asli pula kan tadi? Anda ini paham gak sih? Udah dibilang oleh lembaga Anda itu tidak ada yang aslinya. Dicari ya pula katanya yang aslinya mana? Berarti gini loh Pak Ustadz. Tidak ada yang aslinya. Gini loh Pak Ustadz. Sudah dibilang makanya tadi catatannya seperti apa? Tidak ada yang aslinya itu ayatnya. Iya, coba saya setuju dengan omongan itu. Tidak ada aslinya katanya. Ada aslinya. Kalau memang tidak aslinya, kenapa itu dikatakan palsu? Lah, kalau yang nggak asli ya palsu. Kayak gimana sih? Lalu kalaunya tidak asli mau disebut apa? Mau disebut apa? Double asli atau kayak gimana? Lagi saya bilang Pak Ustadz ya. Kenapa orang-orang itu lembaga LAI menyimpulkan kalau tulisan itu palsu? Kenapa disimpulkan itu tulisan palsu? Tanya ke LAI, udah dibilang tanya ke LAI dari tadi. Jadi, saya hanya menyampaikan, saya hanya menyampaikan gitu apa yang tertulis apa yang tertulis. Itu dari tadi itu yang saya sampaikan kepada Anda. Makanya saya bilang Pak Ustadz, sekarang itu udah disahkan tulisan palsu kan demikian. Betul? Lalu perkataan itu disahkan sama orang itu palsu. Ingat ya, itu dipalsukan. Kenapa itu dipalsukan? Berarti kan ada yang aslinya. Bang, nyari pula yang asli. Nih sekali lagi baca ya. Nih bentar nih ya. Nih bentar ya. Nih Alkitab Sabda ya. Oke, bentar biar Anda paham ya. Nih baca lagi ya. Biar Anda paham gitu. Nih kita baca lagi ya. Nih, Alkitab Sabda ya, Alkitab Sabda, oke? Ya, nih satu teksnya 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, terjemahan baru. Oke? Nah, isinya kayak gimana isi ayatnya? Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Nih isi ayat. Lalu ya, nih nama orang, nama tempat ya, tema kamus ya. Terus catatannya seperti apa nih? Catatannya ya. Coba lihat catatannya ya. Catatan Yerusalem langsung dari luar negeri ya. Apa yang dikatakan? Bagian nih gedein aja teman-teman. Nanti kalau nggak digedein nggak bisa baca pula nanti dia. Bentar. Kayak gimana ngedeinnya? Udahlah, saya dekatin aja ya. Nih, baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Nggak ada yang asli. Nggak usah Anda cari yang asli ya. Tidak ada dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, oke? Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya ya aslinya apa nih? Ini ada aslinya nih. Ini yang Anda cari. Sebuah catatan pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penerjemah ya, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli ayatnya. Jelas? Ya, siapa yang ngomong? Mau Anda cari lagi aslinya gitu. Oke. Bagian ini ya, karena bagian ini pasti tidak asli.
Oke, kita di sana ya. Tulisannya di sana bagian ini tidak asli katanya kan. Jadi pada saat itu lembaga LAI membilang itu pasti tidak asli, oke? Kalau Anda mau jelasnya, Bang ya, Anda ke lembaga ini aja ya, Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Oke? Maksud saya gini Pak Ustadz, kenapa kata-kata tidak asli itu timbul? Dari mana kata-kata asli itu timbul? Kalau kata-kata tidak asli itu timbul, berarti ada aslinya. Kenapa mereka berani bilang itu? Dicarinya pula aslinya. Bukan gitu. Pada dicarinya pula aslinya. Keterangannya sudah dibilang kagak ada aslinya. Kenapa kau cari yang aslinya mana? Makanya kalau memang tidak ada itu gini loh. Berarti kesimpulannya itu tidak boleh dipalsukan gitu. Berarti kesimpulannya kalau Anda pengen kesimpulan, Bang ya, Anda pengen kesimpulan ya, silahkan Anda datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, pertanyakan, jangan sama saya. Saya hanya membacakan. Makanya saya bilang kalau memang ayat Alkitab tersebut berani orang itu membilang kalau ayat itu tidak asli, berarti orang itu menyimpan aslinya gitu loh. Ya udah, tanya. Kalau Anda tetap ngotot, ada tuh aslinya, tanya aja sama mereka kalau gitu ya. Melotot aja sama LAI, Anda plototin tuh LAI. LAI mana aslinya ini? Udah dibilang keterangannya kagak ada yang asli. Silakan gitu. Silakan pada keterangannya nggak ada yang asli gitu. Tetap ngotot ada yang asli katanya. Gini loh, boleh saya tanggapi nih Pak? Ya, silakan. Gini dulu. Jadi begini Pak. Gini. Jadi yang dikatakan Pak Ustadz ini, kalau memang ini nggak ada sebenarnya, tetapi LAI menambahkan. Itu artinya ditambahkan ayat yang disampaikan Pak Ustadz. Oleh karena itu, mestinya kita orang Kristen kita tanya ke LAI, bukan ke Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nggak tahu dia. Iya. Bukan dia yang kita sebagai saya hanya memberitahu gitu. Ya, saya hanya memberitahu. Karena di catatan tersebut ada katanya ini bukan asli, berarti ayat tambahan. Berarti mestinya LAI itu menjelaskan ke kita kenapa bisa ada ayat tersebut. Betul tuh. Maksudnya kayak gitu. Jangan gitu. Anda ngotot nyari aslinya mana? Nggak ada aslinya. Itu Pak dari saya. Oke. Sekarang yang makanya tadi saya tanya, penerjemahan tadi itu yang buat siapa? Itu lembaga LAI juga. Ya udah, iya lembaganya, lembaga YSLA tadi. SLA. Jadi ya di sini kita yang bingung. Di sini. Untuk apa lagi mereka mengkritik itu? Orang mereka sendiri yang buat. Seharusnya nggak usah lagi di mereka yang buat, lalu mereka yang mengatakan bukan asli, lalu jemaat yang bingung. Itu dia. Jadi di sini kita yakin itu cuma karang-karangan semata. Tidak mungkin kita berbuat, kita yang mendakwa lagi. Kan itu udah aneh. Kita yang membuat, kita yang mendakwa. Iya. Bagaimana coba? Lah mereka yang berbuat. Kita yang berbuat. Nah, jadi kalau dalam logika saya itu tidak masuk. Kenapa orang yang mereka yang membuat mereka pula yang mendakwa? Kan nggak logis kan kalau begitu. Ya mungkin gini ya. Ini kalau pandangan saya ya, mereka ya membuat seperti itu, memberikan keterangan agar umat Kristen tahu gitu. Tahu bahwa ayat ini ya memang tidak asli, aslinya dari catatan kaki, nggak ada naskahnya. Tujuan orang baik bahwa ayat ini palsu. Kenapa dimuat ayat tersebut? Kenapa ditambahi kalau bukan untuk didengarkan oleh manusia? Ya udah, kalau gitu tanya LAI aja kalau mau lengkap.
Oke lah. Oke lah, kebetulan udah malam Pak Ustadz. Lain kali lah kita sambung sama Bang De. Bang De, coba fallback saya ya. Fallback saya dulu Bang De ya. Oke, siap. Fallback saya Bang De, kita fallbackan nanti. Jadi sebelum Bapak turun, saya bertanya satu aja sama Bapak. Apa mau Bang tanyakan? Apakah Bapak masih tidak percaya tentang... Bentar dulu. Apa mau Bapak tanyakan sama saya coba? Iya, apakah Bapak masih tidak yakin dengan iman saya sebagai orang Kristen? Gini loh Pak. Setelah kita berbicara. Gini loh Pak. Gini. Okay. Kenapa saya menyimpulkan Anda tidak seiman dengan saya? Iya. Gini loh Pak. Kalau namanya seiman itu, sekarang di sini saya beradu argumen dengan Yusuf PI. Iya. Nah jadi pertanyaan dari Yusuf PI tadi, yang kalau menurut saya bisa saya bilang itu pertanyaan tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena yang dipertanyakan beliau, di mana umur Tuhan Yesus, umur segini. Seharusnya di sana, kalau Anda memang beriman sebagai orang Kristen, Anda juga sebetulnya di sana boleh itu memprotes Pak Ustadz PI. Tapi yang terjadi bukan. Bahkan Anda lebih mendukung perkataan daripada Yusuf PI daripada perkataan saya. Jadi itu yang membuat saya meragukan keimanan Bapak sebagai pengikut Yesus Kristus gitu. Jadi karena kita beda pendapat, jadi Bapak meragukan saya. Enggak apa-apa, itu hak Bapak. Nah itulah penilaian dari saya Pak ya. Jadi makanya saya bilang Pak, fallback saya Pak, nanti Bapak saya fallback balik. Ini mohon maaf Pak, Bapak tinggal di mana ini? Kalau boleh kenal lebih. Oke, saya di daerah Dairi Sumatera Utara. Oh Sumatera. Saya orang Nias. Orang Nias saya. Iya, saya tahu. Tadi dari tulisan warung itu saya sudah tahu Bapak orang Nias. Nah, kenapa Bapak ragu lagi dengan iman saya? Gini loh Pak. Cuman Pak Yusuf ini, beliau ini sangat baik. Jadi saya hargai beliau walaupun kami beda keyakinan. Iya gini loh Pak. Loh Pak. Kenapa tanggapan saya sekarang kayak gini? Kalau memang Anda mau mencari jalan kebenaran yang sesungguhnya, Anda bilang tadi di Kristen saya tidak mengetahui detail tentang kehidupan Yesus Kristus mulai dari umur sekian sampai sekian. Ya, betul. Jadi saran saya Pak, kalau memang Anda ingin membutuhkan riwayat Tuhan Yesus ini, lebih tepatnya Bapak ke room apologet. Kalau itu menurut saya. Kalau memang Bapak cari. Tapi kalau memang Bapak istilahnya mau ada lain-lain di pikiran Bapak, entah mau pindah, itu terserah Bapak, itu hak Bapak ya. Karena agama itu tidak bisa dipaksa loh. Mungkin. Jadi kalau kita bertanya dan kritis agama kita sendiri, itu mau pindah? Kenapa cepat? Belum tentu lah. Iya, belum tentu. Saya ini iman saya ini sudah kuat. Belum tentu. Memang anggapan orang demikian karena orang-orang Kristen ini jarang sekali yang kritis terhadap Bibelnya. Tapi saya adalah memang dari zaman dulu, dari saya kecil. Bang Dehe, Bang Dehe, saya mau tanyakan, Bapak alirannya gerejanya apa? Kalau di Medan HKBP, kalau di Nias BNKP. Abang saya pendeta di Siantar BNKP. Nah, jadi udah pernah diskusi sama abang Anda sendiri? Sudah, dan jawabannya nggak ada. Saya sudah diskusi dengan abang saya, baru saya berani ini. Contohnya, saya kasih contoh ya, maaf ya Pak Ustaz, saya kasih contoh sedikit. Nah, silakan. Contohnya di orang Kristen bahwa tidak boleh berpoligami, tetapi dalam Alkitab tidak tertulis demikian. Yang ada tertulis di Alkitab adalah apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu adalah mengenai perceraian. Itu contohnya bos. Nah, jadi terus? Iya, itu juga kitab-kitab yang tidak. Enggak, gini loh. Kalau poligami itu kayak mana sebenarnya? Sepengetahuan Bang De, itu poligami itu kayak mana? Kalau beristri lebih dari satu. Lebih dari satu istri. Ya, makanya di sana kan udah dibantah sama ayat Alkitab. Di mana itu? Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Betul. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
itu kalau menikah lagi tidak diceraikan. Karena yang dilarang itu dilarang diceraikan. Itu maksudnya. Ya. Maksudnya di situ apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Lalu contohnya Pak Dehe, poligami, nikah satu lagi, tapi saya tidak ceraikan istri yang lama. Itu tidak ada diatur dalam Alkitab. Itu hanya aturan agama Kristen. Begitu, Bos. Oh, jadi sekarang maksudnya ceritanya Anda beristri 2 gitu? Oh enggak. Saya menanyakan, kenapa gantung-gantung Bible ini? Kenapa dia enggak menulis langsung? Oh gini loh Pak. Okay. Makanya kita kalau mendengarkan penjebaran Alkitab itu luas loh penjebarannya. Luas, ada penjebarannya, bukan hanya tertulis doang, itu ada penjebarannya Pak. Makanya saya bilang. Di mana dalilnya itu, Bos? Aduh. Kalau masalah penjabaran itu nggak ada dalil-dalil loh. Oh, asumsi, ya. Itu yang nggak bisa diterima, saya asumsi. Kalau nggak ada ayat, nah di situ masalah tuh. Jadi kesimpulan Bang Dea sekarang, kalau istilahnya kita udah menikah karena tidak ada larangan untuk berpoligami, jadi bisa berpoligami gitu. Menurut saya bisa, tapi saya tidak berpoligami. Oh gitu ya. Iya, karena tidak ditulis di dalam Alkitab, tidak ditulis. Bukan berarti Pak Dehe bela Islam, bukan. Nah, gitu. Catat dulu gitu. Saya itu bicara sesuai data. Saya tidak bela Islam, saya tidak. Jadi saya gini Bang Dehe. Tadi saya bilang penjabarannya, Anda bilang asumsi, oke? Jadi saya tanyakan Abang Dehe dulu satu pertanyaan sama Abang Dehe. Apabila Anda melakukan poligami, menurut Anda apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Coba itu dijawab dulu. Saya belum bisa kasih jawaban yang pasti karena tidak ada perintah di dalam Alkitab. Iya, makanya itu dia menurut logika Anda. Apakah apabila Anda udah berpoligami, apakah menurut Anda itu berkenan di hadapan Allah? Saya tidak tahu karena di dalam firman Tuhan tidak dirinci demikian. Itulah penjabaran dari ayat Alkitab tersebut yang tadi. Dari sana kita berpikir mungkin penjabarannya ini bisa dituju ke sana gitu loh, Bang Dehe. Makanya saya bilang jadi asumsinya ke sana. Bukan asumsi Bang Dehe. Maka kalau memang Bang Dehe dengar dulu Bang Dehe. Makanya saya pertanyakan Abang baik-baik. Apabila Anda berpoligami, menurut Anda apakah itu berkenan di hadapan Allah? Satu aja jawabannya menurut Anda. Itu Anda bisa nilai sendiri. Saya katakan berpoligami di dalam Kristen, dicatat ini ya, tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena ketika pun Tuhan ada di muka bumi ini, banyak yang beristri lebih dari 2. Contoh Salomo, istrinya banyak. Oh, cari dalil dulu beliau Pak Ustaz. Gak apa-apa. Karena dia Kristen terakhir juga Pak Dehe. Iya, saya juga ngantuk Pak Ustaz. Masalahnya iya itu betul. Lanjut dulu, kita selesaikan dulu kan gitu. Iya benar, mana tahu si Bapak punya jawaban yang baik ini. Oh iya. Jangan keras-keras lah, napa Pak Dehe? Iya, yang sekelas anak TK kayak dulu ya pertanyaannya. Langsung dihajar sih. Ya cari dulu Pak Ustadz, cari dulu dia. Tadi soalnya si Lukas juga udah masuk murid Yesus itu. Nah itu masalahnya. Kan saya menyampaikan jujur aja kan kayak gitu. Biar dia juga tahu gitu, bukan ngotot maksud saya. Saya tunjukkan pula bahwa ini ayat kan tidak asli. Jangan ngotot gitu ya, tapi belajar, pelajari gitu, cari tahu maksud saya. Ya betul Pak Ustadz.
Hmm. Ya, Pak Dehe, ada yang Anda mau sampaikan? Baik Pak Ustadz, terima kasih. Nggak ada bonus ya teman-teman. Udah hampir jam 1 tempat saya. Awas kalian. Silakan Pak. Saya mute dulu. Iya, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya Pak Ustadz. Buat semua penonton yang 14.000 lebih, dari diskusi kami ambillah yang baik, dan yang tidak baiknya janganlah disimpan dalam hati. Jika ada yang salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Demikian Pak Ustadz. Oke, terima kasih banyak ya Pak Dehe ya, menemani saya malam ini. Sesuai dengan request teman-teman katanya 1 minggu ya, kalau Anda mau kan kayak gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, 1 minggu ya. Sebenarnya Pak Ustadz saya nggak mau naik karena sampai mau tidur, tapi tadi banyak yang teman-teman bilang ditunggu sama Pak Ustadz, jadi saya nggak enak Pak Ustadz. Oke, baik. Selamat istirahat Pak Dehe, sehat selalu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya. Selamat malam. Oke.